kalau kita lihat stories dari pesisir ini sampai ke Selat Melaka, ini kan telah terjadinya sejak dulu, yaitu perdagangan antar dua negara, antara Indonesia dan Malaysia. Karena Dumai ini pesisir ya. Ini adalah salah satu gerbang pintu masuk antara bangsa nih kan, antara dua negara ini yang telah sama kita ketahui. Nah ini kan kita sambut baik ini ya dalam hal perdagangan antara kedua negara ini. Kemudian dari sisi sumber daya alamnya juga mendukung ya, terutama di pesisir ini, yaitu kaya dengan perikanan dan kelautan, kemudian juga perkebunan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, yang selama ini dikuasai oleh toke-toke ya, toke-toke yang kemungkinan ya peluang-peluang ini mengakibatkan tidak optimalnya bagi para petani atau nelayan ataupun masyarakat lain yang ingin berniaga kan. Jadi kalau saya lihat dari konteks ekonomi syariah, kalau ini kita biarkan ya lama-lama ya nanti ya masyarakat kita atau petani-petani kita ya tambah miskin ya gitu ya. Jadi bagaimana solusinya dalam konteks ekonomi syariah? Ya dalam ekonomi syariah itu kan banyak hal-hal yang kita ketahui konsepnya itu rahmatan lil alamin ya. Artinya di sini kita bisa berbagi ya, konsep keadilan ya, kemudian kesejahteraan masyarakat. Itu kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Kemudian ini kalau kita kaitkan dengan hal-hal para petani kita yang sekarang mungkin secara ekonomi masih belum terangkat belum optimal ya, walaupun dia bisa bergerak sendiri, kita tidak bantu dia dengan permodalan ya, permodalan yang kira-kira bagaimana pola permodalan yang bisa dia meningkatkan kesejahteraan dia. Mungkin salah satunya dengan sistem syariah ya, sewa dan sistem mudharabah dan lain sebagainya. Misalkan ini peluang yang perlu kita tangkap dalam konteks ekonomi syariah, karena memang kalau kita lihat masyarakat pesisir ini sumber daya alamnya khususnya perikanan ya kan, kita lihat di situ dari dulu sampai sekarang, apalagi di Selat Panjang, Bengkali dan sebagainya itu yang merawat gitu kan. Dia hidup dengan sebagai seorang nelayan gitu secara umum kan, sekian persen masyarakat hidup dengan nelayan mencari ikan dan sebagainya. Tentu dia punya modal kan, dia ingin modal, kemudian modal itu dulu sampai sekarang dia masih punya kepada toke, nanti dia utang kepada toke, kemudian dia ambil hasil tangkapannya itu dijual ke toke, kemudian dijual ke toke, dipotong, dapat dia sekarang netnya segitu dengan biaya operasionalnya gitu ya. Nah kalau itu kita tidak bantu mereka, mungkin ada dibantu juga oleh pemerintah daerah gitu ya. Nanti lama-lama dia kan jadi tidak begitu terangkat ekonominya gitu ya. Yang kaya toke juga kan, toke yang punya modal yang kaya dijual ke Malaysia kan. Nah ini dalam konteks ini kita tangkap bagaimana sistem ekonomi syariah itu dilaksanakan mungkin di dalam hal ini, karena memang pesisir ini lalu lintas perdagangan antar dua negara ini tidak bisa kita elakkan, dan banyak di sini sisi ekonomi positif yang kita bisa ambil ya dengan lintas perdagangan antar dua negara ini yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri kan, dengan international trade-nya yang kira-kira yang apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rizal Akbar tadi itu benar ya, tapi kalau pasca ya tetaplah dia harus sama-sama, bukan pasca aja, UIN secara keseluruhan itu dia harus sama-sama bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi ummah ya, untuk di pesisir selatan yang saya katakan pada Rizal Akbar tadi ya, kita bantu dengan konsep ekonomi syariah misalkan dalam pendampingan pemberdayaan ekonomi ummah ya gitu ya, dalam konteks
ekonomi syariah, supaya ekonomi betul-betul ekonominya meningkat, berdaya dia gitu ya, sehingga nanti tidak ada yang miskin kan. Nabi Muhammad melarang kita untuk miskin ya. Kalau miskin itu dekat kayak kufuran ya kan. Jadi yang sekarang ini ya, mereka para masyarakat di pesisir itu dia terlempar, dia jauh ya, setelah dia sekian lama nenek moyang dia dulu, peradaban dia ya, ternyata masuk kapitalis, masuk apa semua ya, dengan internasional perdagangan Melaka ini, maka dia tersingkir kan, etnis yang Melayu itu gitu ya. Nah ini perlu kita konsenkan. Jadi UIN secara umum, pasca secara khusus apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Haji Rizal Akbar tadi ya, seperti itu yayasan, kita sepakat ya, kita sepakat untuk bagaimana cara konteks pembicaraan kita ini untuk pemberdayaan ekonomi umat. Nah ini mungkin salah satu sisi ekonomi saja yang kita ambil. Nah kita sudah mengajarkan kepada mahasiswa kita ya, bagaimana cara pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks ekonomi syariah. Kita terus terapkan gitu ya. Itu dukungan dari pemerintah juga diharapkan ya, tidak ada perguruan tinggi bercuak-cuak pemerintah tidak gitu ya. Nah ini masalah kan. Jadi perlu sinergi ya. Kita sudah ada nih seperti ekonomi syariah di IAIN ini, di seragam Islam ini ya, mudah-mudahan ini berkembang untuk bagaimana cara meningkatkan ekonomi umat itu kan. Mahasiswa adalah merupakan pendorong gitu ya, dan prodi itu adalah juga sebagai pendorong bagaimana cara kita mulailah gitu ya, sehingga nanti memang betul-betul kita bukan diskriminasi apa semuanya ya, terhadap ekonomi lain, cuman kita mencari formula ya, formula bagaimana supaya ekonomi umat ini bisa betul-betul dia sejahtera secara lahir dan batin. Ini mungkin edukasi kepada masyarakat ya, di samping kita membantu permodalan, nanti kita harus bisa seperti orang-orang pengusaha lain itu ya, bisa dia ada kita tumbuhkan entrepreneurship dia ya, bagaimana cara dia berusaha ya, bagaimana usahanya bisa berkembang. Jadi tidak kita berbicara tentang fikih saja, tapi bagaimana dia itu dia berusaha, kemudian usahanya itu berkembang, kemudian juga ya sehingga nanti kalau seperti itu ya muzaki bertambah ya. Kemudian sekarang kan banyak misalkan itu kalau saya lihat trennya naik gitu kan ya kan, ini diberikan kepada para mustahik kan. Nah sekarang persoalannya memang betul zakat bertambah, kemudian kemiskinan malah menambah dia kan. Sebenarnya ini ada apa gitu, apa sudah tepat, bagaimana manajemennya. Jadi itu kita ekonomi syariah ini jadi ekonomi pembangunan yang berbasis syariah gitu ya, seperti ekonomi konvensional juga, tapi dia lebih kita kepada konsep Rabbul Alamin tadi gitu, konsep ekonomi Islam itu seperti itu kan. Jadi kita memang tidak bisa kita berbicara di tataran fikih saja, misalnya bagi apa ini konsep ijarah dan sebagainya, bagi hasil riba dan sebagainya. Sementara kita tidak didik mereka entrepreneurship, kemudian tidak didik dia bagaimana cara bisa dia berkembang ya kan. Nah ini perlu kita mengedukasi itu dengan cara itulah melahirkan prodi-prodi, sarjana-sarjana penggerak ekonomi pemberdayaan. Nah mungkin kalau ini bisa semua elemen bersatu, mungkin pemberdayaan ekonomi umat itu lebih cepat dia lebih laju jalannya kan. Tapi ya tadi kita betul-betul mencari formulanya ini kan, formula ekonomi pembangunan Indonesia itu seperti apa. Dia tidak sebenarnya ekonomi pembangunan dengan Indonesia itu tidak jauh konteksnya sebenarnya tuh. Ya teman-teman syariahnya dari sisi konvensional juga dia kan, ada perhitungan dan sebagainya. Itu tambahan.